Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dari TV ini. Kita kembali lagi di program podcast. Nah, tentunya dengan bintang tamu yang sangat spesial pada pagi hari ini. Beliau adalah Ricky Karsian SSOS. Beliau adalah SOS. kepala cabang ya, kepala cabang brand manager kalau di BSI Bank Syariah Indonesia. Oke, Bung Riki, gimana Bung Riki? Sehat? Sehat Om Cekadut. Gimana kabar BSI Syariah Indonesia hari ini di Kabupaten Solo? Oke, terima kasih Om Cekadut atas kedatangan, dan ini kita dapat kesempatan podcast nih Oke, dengan TV siap. Indi yang luar biasa. Yang mungkin saya salam dulu ya, salam dulu untuk pemirsa TV Indi Oke, yang biasa melihat di media sosial. Ini tentunya hal yang sangat istimewa yang bisa kita hadir di sini bersama Om Cekadut. Insya Allah BSI di Solo, Selayo terutama di kota Solo itu Solo. alhamdulillah berkembang dengan baik. nah, oke, Bung Riki, tema kita pada pagi hari yang cerah ini, Bank BSI bersama umat membangun kabupaten dan kota Solo. Apa maksud dengan tema Bank BSI bersama umat membangun kota Solo dan kabupaten Solo ini? Oke, makasih Om Cekadut. Tentunya kalau BSI adalah bank syariah. Oke, Bank syariah ini tentu kita beda, yang kita kejar tentu adalah umat. umat ya. Ya, karena yang kita bisa harapkan untuk membangun bank syariah ini Oke. itu adalah dari umat Islam ya, tentunya Iya. mayoritas. Dan ini tentu kita himpun seluruh dana yang ada di masyarakat. Nanti dana ini tentu akan bisa kita berikan lagi ke masyarakat dalam bentuk nanti pembiayaan yang dengan sistemnya kita mungkin bisa jual beli, sewa menyewa, ya kan? Dengan akad-akad yang ada akad musyarakah, murabahah, dan tentunya ini bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di kota Solo tentunya, dan seluruh Kabupaten Solo yang kita harapkan. Nah, kita kembali dengan syariah. Kenapa sih masyarakat kota Solo dan Kabupaten Solo khususnya ya, BSI mengajak masyarakat untuk hijrah ke syariah? Berarti BSI punya alasan dong. Betul. Nah, tujuan utama dari BSI Bank Syariah Indonesia ini sebenarnya lebih kemana sih tracknya sebenarnya? Apakah mengharapkan masyarakat untuk menabung ke BSI biar bisa sambil gimana ya? Kalau syariah ini kan identiknya dengan ibadah Iya, tentunya iya, ya, Bung, ya. bagian dari ibadah tentunya. Tentunya dari Iya, ibadah. bagian dari ibadah ya. Keuntungan bagi masyarakat Kota Solo dan Kabupaten Solo ini dengan mereka menabung di Bank BSI Syariah ini, apa sih manfaatnya? Jadi hadirnya Bank Syariah ini tentunya ini adalah dari permintaan umat juga. Oke. Karena memang sudah ada Bank Syariah sebelumnya yang hadir. Kemudian Bank Syariah ini tentu BSI hadir dari 3 bank sebelumnya. Tiga Om bank, Cakadut. oke. Jadi pertama itu Bank Syariah BNI Syariah, ya BNI Syariah yang kita kenal, sudah ada bank besar BNI, nah, itu punya unit usaha syariah. Kemudian BRI Syariah, Ya. kemudian Bank Syariah Mandiri. Jadi 3 bank besar ini pada tanggal 21 Februari, tanggal 1 Februari ya, tanggal 1 Februari 2021 itu dimerger oleh pemerintah. Itu langsung di Istana Negara. Ya, tentunya pemerintah punya alasan ya, alasan kenapa Bank Syariah ini pada tanggal 1 Februari tersebut dimerger. Tentu alasan menghimpun dana umat ini supaya dana umat ini menjadi satu. Ya, ya, ya. Semakin satu dana umat ini tentu akan semakin besar kekuatan syariah yang ada di Indonesia. Jadi umat tentunya juga banyak kebutuhan. Di sana kita ada kebutuhan zakat, ada kebutuhan infak dan sedekah, ya kan. Dengan hadirnya Bank Syariah ini tentu akan terhimpun. Yang terima. Nah, kalau udah terhimpun, udah bisa menjadi satu, udah besar, ini kan manfaatnya bisa kita berikan ke umat lagi. Ya, ya, ya. Makanya ini kita kelola dengan baik dalam bentuk hadirnya Bank BSI. BSI.
Nah, untuk kehadiran Bank BSI Syariah Indonesia ini di Kota Solok dan Kabupaten Solok ini udah berapa lama sih Bung Riki? Jadi kita dari tanggal 1 Februari 2021 tersebut itu sudah menggabungkan, jadi sudah merger. Dari 2021. Ya, tahun 2021. Berarti terhitung saat ini baru berjalan Sudah tiga tahun ya? Ya, tahun ketiga. Oke. Ya, udah sedang kemarin kita ulang tahun yang ketiga Iya. di tahun ini. Jadi dengan hadirnya ini pada tahun tersebut itu di merger. Iya. Jadi yang dari BNI Syariah, yang dari BSM, yang dari PRIS itu kita gabungkan kantornya menjadi satu. Menjadi satu ya? Ya, kantornya? menjadi satu kantornya. Jadi kebetulan karena di sini ada beberapa kantor yang besar, kemudian kita bagi dua. Jadi ada yang di daerah Kabupaten Selayo, Ya. ya, daerah kabupaten kita taruh di posisi di Selayo ini. Oke. Kemudian ada yang di kota, yang di Pandan. Pandan ya. Ya, daerah Pandan. Jadi tentunya ini pilihan dari masyarakat. Ya, bisa pilih masyarakat. Mereka pengennya di Selayo kah? Ya, yang terdekat mungkin dari mereka yang mana mereka Yang mana akan yang bisa. dekat, ya. Ya, jadi seluruh bank ini kita yang di Selayo maupun yang di Pandan itu siapapun bisa menabung sana. Siapapun bisa menabung sana. Bahkan kita tidak menutup kemungkinan dari luar daerah pun buka tabungan di sini pun nggak ada masalah. Ya, Karena Bank BSI ini kita kan sudah menyeluruh seluruh Indonesia. Oke. Nah, jadi memang tujuan kita umat membantu umat sendiri melalui BSI. BSI ya. Nah, ini informasi yang cukup memberikan edukasi untuk masyarakat Kota Solok dan Kabupaten Solok nih. Jadi gini juga Bung Riki, sebenarnya ada masyarakat yang beranggapan Bank BSI Syariah Indonesia ini apakah ini seperti bank bersifat koperasi simpan pinjam. Ternyata setelah Bung Riki sampaikan tadi, ternyata Bank BSI Syariah Indonesia ini tidak seperti itu ya. Betul. Nah, kita udah membahas tentang manfaat dengan hadirnya BSI Syariah untuk di Kota Solok dan Kabupaten Solok ini ingin mengajak seluruh umat Ya. peduli. Nah, kita kembali lagi nih dari program yang dimiliki oleh BSI Syariah saat ini, karena kan banyak juga kita temukan di tengah-tengah masyarakat. Kadang masyarakat itu mereka yang memiliki keuangan dan ekonomi yang cukup, Ya. mereka ingin menabung. Ya. Itu sifat bunganya gimana sih? Oke. Jadi pertama Bank Syariah Indonesia ini kita sudah go public. Kita sudah punya saham. Saham publik. Nah, itu sahamnya sudah kita lempar ke publik juga. Nah, Oke. penguasa saham terbesarnya ini memang ini adalah bagian dari Bank Himbara. Oke. Jadi Bank BSI ini sudah bagian dari Bank Himbara karena saham terbesar di sana ada Mandiri, kemudian BRI serta BNI. Dan juga ada saham dari masyarakat sendiri yang ingin membeli saham juga bisa. Juga bisa ya? Juga bisa memiliki saham dari PT BSI sendiri, dari Bank Syariah Indonesia sendiri. Jadi sebenarnya Bank Syariah ini sudah setara dengan bank-bank yang ada. Bahkan kita sudah masuk ke nomor masuk 7 besar dari bank yang terbesar di Indonesia. Woi, luar biasa BSI Iya. Syariah ini ternyata. Dan kita juga kemarin juga sudah launching, kita sudah go internasional, kita sudah ada di luar negeri. Oke. Bahkan kemarin terakhir kita di London. London ya. Iya. Jadi udah go internasional juga Sudah ya, go Bank internasional. BSI Syariah ini ya. Iya, jadi Bank BSI kita ini memang pengen ini besar. Ingin Karena masyarakat kita kan 85% kita adalah umat muslim, Muslim. dan Oke. ini kita harapkan kita sama-sama membangun. Sama-sama membangun. Kemudian untuk yang tadi Om Cakadut sebut yang sistem bunga. Ya. Karena kalau di Bank Syariah kita bagi hasil. Oh, bagi hasil. Bagi hasil ya, kita tidak memberikan bunga, tidak, Ya. tapi kita mau bagi hasil. Bagi hasil ya. Jadi dana yang kita berikan kepada masyarakat itu kita himpun untuk pembiayaan. Jadi tidak ada pinjam uang di sini. Oh, nggak ada Jadi kalau masyarakat misalnya usaha butuh dana nih, ya. itu nggak ada mau pinjam uang nih di BSI, nggak bisa. Kita nggak memberikan itu. Oke. Tapi kita memberikan barang apa yang mereka butuhkan. Oh, gitu. Contoh ya. nih Om Cakul misalnya usaha warung sembako. Oke. Kebetulan di sana kita lagi kekurangan, mungkin kita kekurangan pasokan susu, Oh, ya. beras, Oke. telur.
itu nanti dibikin itu rencana anggaran biayanya apa yang mau dibeli, kemudian misalnya juga mau bangun etalase ditambah nih, iya lemarinya mau ditambah nih, dibikin RAB-nya, itu yang nanti BSI belikan. Oh, berarti dalam bentuk memang betul-betul Iya, kita bisa belikan. mewujudkan ya? Iya, langsung Jadi kita belikan. bukan dalam bentuk uang ya? Betul, nggak dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang. Jadi kita belikan barang sesuai kebutuhan mereka itu. Nanti kalaupun misalnya nasabahnya mau beli, ya kan speknya mereka yang tahu nih. Oke. Jadi mereka yang beli kasih kwitansi kita dan kasih tahu tokonya di mana mereka membeli. Jadi BSI yang membayarkannya. BSI yang membayarkan. Tokonya di mana? Gitu. Nah, ini yang sangat luar biasa buat masyarakat Kota Solo dan Kabupaten Solo. Sebenarnya berarti ini dengan hadirnya BSI Syariah Iya. di Kota Solo dan Kabupaten Solo ini berarti menjadi tempat solusi ya. Solusi untuk Bagi, nasabah yang para ingin usahanya nasabah. berkah, Ya, ya. yang ingin kita mengembangkan usaha itu kita nyaman. Nyaman ya. Karena yang biasanya orang usaha itu kan pastinya pengennya nyaman nih. Nyaman ya. Saya punya dapat uang tapi uangnya ini kita putarnya jelas. Oke. Akadnya jelas. Akadnya jelas, barang yang akan kita beli jelas. Jelas. Jadi kita nggak boleh yang samar-samar, kita nggak bisa. Ya, karena kalau Jadi kita tolak di awal itu. Iya. Karena kalau dalam bentuk uang takutnya uangnya disalahgunakan. Iya. Tidak itu. sesuai dengan apa yang mereka butuhkan sebenarnya. Betul. Ya, Bung, ya. Itu kalau di dalam bahasa abang itu namanya set streaming. Streaming. Jadi mau beli mobil, tahu-tahu uangnya dibelikan untuk anaknya biaya sekolah. Iya, Itu udah salah. Berarti udah beda. Udah melenceng. Udah melenceng ya dari karena berarti dengan hadirnya Bank BSI Syariah di Kota Solo dan Kabupaten Solo ini sebenarnya juga menjadi solusi bagi para pelaku UMKM juga ya sebenarnya. Betul Dan sekali, bagi ya. para petani mungkin Betul juga sekali, peternak ya kan. Karena ya. Nah, berarti BSI bisa hadir juga di sana. Insya Allah semua pelaku usaha, Ya, oke. selaku dari usaha yang kecil, dari usaha yang mungkin modalnya 5 juta Ya. sampai modalnya mungkin miliaran, itu BSI sudah bisa menerima. Oh. Iya, Ini informasi nih buat masyarakat Kota Solo dan Kabupaten Solo nih. betul. Serunya podcast kita bersama Bung Riki nih. Nah, Bung Riki, biar masyarakat juga tahu yang nanti menyaksikan podcast kita. Sekarang Bank BSI Syariah pasti memiliki beberapa program dong. Betul. Program yang mungkin yang sudah diluncurkan, mungkin yang mau diluncurkan. Iya, iya. Nah, kita bicara sekarang yang sudah diluncurkan. Karena banyak juga masyarakat yang belum mengetahui sebenarnya. Nah, apa saja sih program yang telah diluncurkan oleh Bank BSI Syariah? Ya, itu kita kalau bisa program itu kita bicara dua. Ada funding atau tabungan, ada lending atau pembiayaan yang kita berikan. Kita bicara tabungan dulu. Ya. Kalau untuk tabungan berarti kita akan menghimpun dana masyarakat nih. Iya, iya. Nah, kita punya program di sana, ada program tabungan namanya tabungan yang murabahah, mudharabah. Kemudian juga kita ada tabungan bisnis. Ya. Ya. Nah, kalau tabungan bisnis ini, ya kalau yang tabungan yang dua tadi sebelumnya itu yang biasa, masyarakat nabung seperti biasa, menabung 100.000 mungkin setiap hari, kemudian 200.000 mungkin dari sisa hasil pekerjaan mereka. Iya. Atau dari gaji mereka, itu tabungannya tabungan yang murabahah. Kemudian tabungan ini gratis biayanya. Biayanya gratis, Biayanya tidak gratis. dipungut Ya, biaya. nggak ada dipungut biaya. Administrasi kita gratis, kita nggak punya administrasi. Nah, nanti hanya penempatan dana 50.000 mungkin 50.000 itu dana minimal untuk mengendap. Untuk mengendap. Iya, nanti kalau saat mereka bisa menutup, itu dana itu keluar lagi. Karena itu hak mereka. Jadi misalnya contoh gini, kalau misalnya nasabah punya tabungan misalnya 300.000 dari rekening. Oke. Itu dalam berapa lama jangka waktu itu kan tetap 300.000. Tidak Itu hilang. di syariah nggak hilang. Oh, itu kelebihan dari syariah Itu sebenarnya. kelebihan dari kita salah satunya. Jadi dana nggak hilang, tetap 300 karena itu adalah tabungan dari masyarakat yang memang harus ada dalam rekeningnya mereka. Berarti Bank BSI Syariah ini betul-betul memang menjamin ya, Ya, kita uang nasabah yang telah mereka taruh di Bank BSI ya sebenarnya. betul. Nah, ini yang sangat menarik nih untuk masyarakat Kota Solo dan Kabupaten Solo. Itu tabungan. Untuk tabungan kalian nggak usah khawatir kalau tabungan kalian hilang. Nggak, Biasanya itu kalau ini. di bank kan hilang. Bukan Terpotong. hilang, sebenarnya mungkin ada terpotong, ada ya kan? pajak atau potongan apa ya biaya segala macam kan administrasi mungkin.
Tapi kalau di bank syariah ini kita jamin dananya Jamin tetap utuh ada. ya. Karena kalau pengambilan dana itu Rp1 pun itu harus kita pertanggungjawabkan. Oke. Iya. Nah, untuk biar masyarakat lebih tahu syarat untuk membuka rekening. Nah, syarat Eh, ini kita bicara kalau mereka pengen menabung di iya, BSI. betul. Berapa sih nominal yang paling terkecil? Ya. Kalau untuk buka tabungan awal 100.000 itu udah cukup. 100.000 udah cukup. 100.000 udah cukup. Nanti itu bawa KTP, Oke. nasabah datang ke kantor, atau kita pun ketemu di luar juga bisa. Karena aplikasi sekarang menabung itu udah gampang, Udah Cak Kadut. gampang, ya. Sudah lewat handphone aja. Karena udah Tinggal zaman digital download sekarang. aplikasi ya. Oke. Kita sudah programnya sudah digitalisasi untuk perbankan. Jadi lewat rumah pun kita sudah bisa. Nah, ini kita bicara tabungan. Tabungan ini kan bentuknya tidak hanya uang. Nah, berarti selain uang, apa sih yang bisa ditabung oleh masyarakat untuk ke Bank BSI Syariah? Nah, ini ada satu program kita namanya cicilan emas. Cicilan emas. Ya, Oke. cicilan emas. Jadi masyarakat yang misalnya pengen nih punya 10 gram emas tapi uang belum ada, Oke. bisa kita DP dulu. Bisa kita DP dulu. DP dulu. Ah, itulah bedanya. Kalau dengan DP itu kan artinya kita sudah membeli barang. Oke. Nah, kita DP dulu, dengan DP itulah bank nanti membelikan penuh ke toko emas. Oh, berarti langsung Langsung berapa kita beli. Berapa nasabah inginkan Ya, itu nasabah BSI siap. Om Jadul, kita punya batas. Batasnya Oke, 250 gram 250 per gram. orang. Ya, 250 gram. Kalau Om Jadul mau beli emas nih, mau Oke. nabung di kita tabung emas. Karena emas ini kan sifatnya dia kan terus meningkat, Terus naik. meningkat ya. Ya, Naik, ya. beda kalau misalnya Om Cadut sekarang menabung misalnya 10 juta, 5 tahun lagi akan tetap 10 juta. Tetap 10 juta ya. Tapi kalau emas, Emas. kita beli sekarang harga emas yang 10 gram, mungkin harganya misalnya sekitar 22 juta, 23 jutaan, 10 tahun ke depan akan berbeda harganya, akan berbeda naik. ya. Akan naik, emas nggak pernah turun. Naik. Nah, ini investasi tabungan ini yang bagus. Investasi tabungan emas ini sebenarnya Emas yang lebih yang bagus. bagus dan lebih menjanjikan sebenarnya. Pertama, emasnya kita sudah beli dengan harga yang nggak terlalu besar kita keluarkan uang, karena kita ini DP kan. Oke. Jadi tinggal cicilan aja per bulan. Oh, Per bulan. Nabungnya itu yang per bulan itu yang kita nabung. Bulan nabung. Ya. Yang kita bayarkan adalah emas kita yang sudah disimpan di bank. Lebih aman lagi kan? Lebih 5 aman. tahun emas kita nggak kita bawa di rumah. Kalau di rumah kan was-was. Was-was takut Mencari dicolong mencari orang. keluar, ya. gitu, dicolong Wah, orang. ini Apalah emasnya banyak banget nih. nyimpan kalau salah simpan lupa ya kan? Iya, iya. Jadi minimal juga membahayakan diri masyarakat juga dong Betul. dengan menggunakan emas. Tapi kalau mereka taruh di Bank BSI Syariah, Iya. mungkin lebih aman. Lebih gitu. aman. Karena untuk kita bicara jangka panjang, Investasinya. itu, investasinya juga bisa nanti suatu saat kita ambil. Betul. Dengan harga emas mungkin udah berbeda. Harga yang terbaru. Misalnya Oke. mau 5 tahun lagi kan, Iya, harga iya. yang dijual itu harga yang 5 tahun ke depan. Nah, terus selain menabung emas tadi, apalagi itu, Bung? Ya, jadi kita juga ada program-program pembiayaan selain tabungan, kemudian ada pembiayaan. Jadi ada pembiayaan namanya pembiayaan mikro, kemudian pembiayaan non mikro, kemudian ada pembiayaan yang mikro ini terbagi ada KUR, sama Ada KUR juga? Ada KUR juga. Oke. Nah, jadi di Bank Syariah Indonesia kita juga ada dapat KUR dari pemerintah. Ya. Jadi KUR ini adalah dana dari pemerintah, nanti subsidinya dibayarkan oleh pemerintah. Jadi memang orang-orangnya ditentukan oleh pemerintah. Orang-orang itu tentukan lebih Iya, rendah. jadi nggak seluruh orang bisa dapat KUR ini. Nah, Jadi- KUR ini juga dibatasi. Berarti udah terafiliasi sama pemerintah. Sudah. Jadi nanti nasabah yang membuka KUR itu dapat yang namanya nomor SIKP. Ya, oke. Jadi setiap orang yang punya KUR itu punya nomor SIKP. Itu berbeda-beda setiap orang. Berbeda ya. Iya. Nah, kita bicara fenomena yang dihadapi saat ini oleh masyarakat banyak nih ya. Apalagi setelah kita melewati masa yang sangat sulit dulu Indonesia ini, kita dilanda COVID, COVID ya betul. dan itu pasti banyak terjadi di tengah masyarakat. Yang lebih banyak dikenalnya, kita akan bicara B-checking. Ya, Nah. checking. Berarti kalau bagi masyarakat yang membutuhkan, itu kalau mereka kena B-checkingnya, BSI Syariah ini punya solusinya nggak sih? Nah, ini kita edukasi juga nih masyarakat yang di rumah. Pertama, jangan pernah gampang memberikan KTP atau data pribadi kita ke lembaga apapun kalau kita tidak ada kepentingan ke sana. Oke. Ya. Contoh nanti
bisa orang mau belanja Shopee segala macam atau mau ke bank yang lain ya kan, atau koperasi, ini memakai data kita misalnya. Ya. Disalahgunakan data kita atau pinjam data kita. Saya mau beli ini nih Om Cekadut, saya mau beli motor, Ya. pinjam KTP Om Cekadut. Tahu-tahu setelah motor saya dapatkan, ini saya nggak bayar per bulannya. Motor ini misalnya motor leasing kan, Iya. nggak bayar. Itu yang cacat namanya bukan dia, Iya. yang cacat namanya yang KTP-nya yang ada di. Punya data tadi ya. Iya, itu yang akan cacat namanya. Berarti kita Jadi juga di itu sini edukasi pertama tuh, edukasi, jangan ya. pernah gampang memberikan kalau tidak kebutuhan kita. Oh, Oke. saudara kita mau minjem untuk kebutuhan dia, terus kita pakai data kita. Pas saat kita butuh ternyata itu macet, yang rugi adalah kita sendiri. kita sendiri ya. Jadi itu yang pertama, yang edukasinya. Kemudian yang kedua, ini kan kita banyak nih pembiayaan yang online, beli barang online. Iya. Itu harus wajib kita cek. Kadang kurang Rp1.000 pun itu akan menjadi yang namanya macet. Macet. Ya, macet. Artinya kita tertera sebagai orang yang punya pembiayaan yang belum terbayarkan lunas kepada lembaga tersebut. Oke. Dan ini akan dia laporkan ke OJK. Dari pelaporan OJK itu nanti akan muncul di pelaporan BI sebagai nasabah yang ada tunggakan, Ya, ada tunggakan. walaupun Rp1.000. Ya pun Rp1.000 ya. Walaupun Rp1.000 Dan itu kan bisa, muncul. dan muncul Berpengaruh dan nanti. berpengaruh kan. Di saat kita mau pengajuan, kita butuh usaha nih, Ya. mau kita kembangkan, mau pinjam modal kerja atau investasi. Tahu-tahu pas di BI checking oleh petugas bank, Iya. nama kita bermasalah. Nah, Kasihan kita kan. kasihan ya. Nah, ini sebenarnya edukasi nih dari Bung Riki nih dari Bank BSI Syariah. Jadi di sini kita himbau juga kepada masyarakat lebih waspada dan lebih hati-hati. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan, jangan gampang pun biarpun itu orang terdekat kita Iya, juga, walaupun ya kan? saudara kita sendiri. Karena itu sangat berpengaruh dengan data yang kita miliki. Mm-mm. Nah, oke, Bung Riki. Selain tadi Bung Riki sampaikan ada program terbaru dari Oh iya, BSI. tadi ada satu solusinya ya. Solusinya Solusinya lain dan tidak lain tuh dilunasi. lunasin ya. Lunasi. Baru beres ya. Baru beres. Nggak ada, sekarang nggak ada yang bisa data dimanipulasi apa segala macam, nggak bisa. Nggak bisa. Karena sudah online. Sistem kita sudah Sistem online. Udah online ya. Ke Dukcapil sudah online, ke pemerintah pusat juga sudah online, ke Oke. perbankan, seluruh lembaga perbankan itu online semua. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat Kota Solo dan Kabupaten Solo lainnya, ini jagalah nama kita dengan sebaik-baiknya. Nggak hanya dengan itu, data kita itu sangat berpengaruh. Oke. Kemudian juga ada satu lagi tuh, yang sekarang ada lagi viral-viralnya mungkin yang di WA masuk, Anda adalah dari bank ini, misalnya ngakunya dari BSI, ngakunya dari bank-bank lain, itu kan, tolong kirimkan apa Anda pembaruan data segala macam, itu jangan pernah dipercaya. Itu bisa APK itu namanya ya. Iya, APK itu. Dan itu sangat sebenarnya mending kita langsung kasih datang, edukasi. langsung datang aja ke bank ya. Langsung datang aja ke Kalau bank. memang kita kebetulan tersebut di sana kita ada bank BSI gitu kan, Ya. betul kita memang nasabah BSI. Oke. Tapi di sana dia minta surat data diperbarui segala macam, itu mending kita langsung ke kantornya. Langsung kan untuk Jangan pernah lewat klarifikasi aplikasi ya, jangan pernah lewat aplikasi kita. Jadi hal seperti itu bisa kita hapus saja ya. Hapus aja atau Karena diblokir aja atau blokir jangan aja selesai, ya, kan? selesai. Kemudian nomor PIN jangan pernah diberikan kepada siapapun. Itu harus dijaga tuh Harus nomor dijaga PIN. juga. Nah, itu Nah, kunci ini terakhir kita tuh nomor PIN Kunci itu terakhir jangan. nomor PIN ya. Itu edukasi dari Bung Riki itu. Ya. Nah, buat masyarakat Kota Solo, jadi apa yang disampaikan oleh Bung Riki tadi, jadi BSI juga memiliki program terbaru. Mm-mm. Nah, jadi untuk kemudahan, kita bicara untuk kemudahan masyarakat Kota Solo dan Kabupaten Solo nih. Bagi mereka yang menjadi nasabah di Bank BSI Syariah ini, kita bicara kemudahan nih. Ya. Apa sih kemudahan yang mereka dapatkan bagi masyarakat nih setelah mereka menjadi bagian dari nasabah Bank BSI Syariah? Pertama tentu masyarakat di sini kita ajak, ayo menabung ya, ayo kita ini menabung gunanya kita untuk investasi. Investasi ini digunakan umat. Oke. Kemudahan pertama tentunya di saat kita sudah memberikan investasi untuk umat yang membutuhkan, untuk kawan-kawan membutuhkan, untuk keluarga kita yang membutuhkan, tentu kita mudah pertama pastinya pahalanya. Oke. Pasti pahala kita dapat. Karena apa? Ini uang kita kelola dengan secara syariah. Ya, tentunya uang yang dimasukkan, kemudian bagi hasil yang kita berikan ini kita sudah dijamin oleh
namanya Dewan Syariah Nasional kita. Oke. Itu Dewan Syariah Nasional sudah selalu mengawasi. Jadi kita diawasi terus. Jawasin terus ya. Nah, Dewan Pengawas Syariah itu di kantor pusat itu selalu mengawasi kita. Jadi ini dana tetap dikelola dengan baik. Kalaupun ada yang hal-hal yang akan menyimpang semuanya itu diluruskan kembali. Terus kembali ya. Ya, jadi dana ini betul-betul berkah nih yang kita berkah, simpan di ya. sini. Kemudian nasabah juga diutamakan kalau misalnya sudah ada tabungan di sini, kalaupun misalnya mereka butuh mungkin pembiayaan, mau butuh usaha investasi atau modal kerja, ya tentu mereka akan diutamakan. Karena mereka sudah bagian dari diri kita. Sudah bagian dari kita. Sudah bagian dari BSI. BSI ya. Itu Jadi, akan kita utamakan. jadi buat masyarakat Kota Solo dan Kabupaten Solo, kalian jangan pernah khawatir kalau udah menjadi bagian dari nasabah Bank BSI Syariah Betul, tentunya. iya. Nah, oke Bung, sangat inspiratif Bung obrolan podcast kita pada pagi hari ini. Dan buat masyarakat Kota Solo dan Kabupaten Solo, insya Allah nanti BSI juga akan memiliki siaran publik nanti ya. Ya, insya Allah Dan itu nanti bisa menjadi informasi dan edukasi Ya. untuk masyarakat Kota Solo dan Kabupaten Solo. Betul. Nah, terakhir Bung Riki, mungkin ada yang ingin Bung Riki sampaikan untuk masyarakat Kota Solo maupun Kabupaten Solo, pemanfaatan untuk masyarakat kalau mereka menjadi bagian dari BSI Syariah. Pertama tentu saya mengajak masyarakat mari menabung, ya, mari menabung. Karena apa? Keutamaan pertama kita menabung itu, pertama kita bisa membantu diri kita sendiri akan keuangan kita terkelola dengan baik. Baik menabung dengan dana yang ada, kemudian menabung dengan emas, investasi emas tadi. Bahkan kita juga ada deposito, juga ada giro. Kalau untuk orang yang usaha juga ada giro. Kemudian program-program kita banyak, ada program rezeki berkah. Jadi nasabah mau menabung di sini nanti kita bisa bantu dalam kita blokir nih dananya 3 bulan, 6 bulan. Kadang uangnya nggak kepake di rumah. Taruh di BSI, kita dapat manfaatnya. Dengan rezeki berkah ini bisa kita tabungan kita bisa kita kasih persentasenya bagi hasilnya kita berikan kepada masyarakat itu. Kemudian ada program pesta hadiah. Jadi yang menabung itu kita kasih hadiah. Yang menabung kasih hadiah. Yang nabung kasih hadiah, itu pesta hadiah, itu ada ring Ringnya. tabungannya. Jadi itu bisa 6 bulan, mau diblokir 6 bulan, 12 bulan, 1 tahun bahkan lebih. Nah, itu kita kasih hadiah, bermacam hadiah, mungkin kebutuhan rumah tangga. Wah, mungkin ya untuk misalnya ya semacam apa setrika, apa magic chair apa ya. Semakin besar yang kita tabungkan nanti bagi hasilnya barang yang kita berikan tentu akan lebih besar. Jadi ini cukup bermanfaat. Karena apa? Dana yang ditabung di BSI ini nanti akan kita putarkan lagi ke masyarakat. Oke. Ya, Nah, akan itu kita putarkan lagi ke masyarakat. karena kembali lagi berarti umat betul-betul bisa membangun. Iya, berputarnya ya dana itu dana umat. Oke. Dana berkah itu kita putarkan lagi. Putarkan lagi ya. Kita putarkan Nah, lagi. Berarti sesuai ya dengan tema kita, istilahnya bersama Bank BSI Syariah, Ya. kita sama-sama bisa membangun kota dan kabupaten. Yang bisa membangun kota Solo itu adalah masyarakat Solo sendiri. Oh, oke. Oke, terima kasih Bung Riki. Ini betul-betul inilah pada ending akhirnya Bank BSI Syariah Indonesia ini juga mengajarkan kita bisa lebih berakhlak, Betul. lebih baik ke depannya. Oke, Bung Riki, terima kasih atas waktunya obrolan podcast kita. Semoga Bank BSI Syariah Indonesia yang ada di Kabupaten Solo dan Kota Solo ini menjadi salah satu bank syariah yang diidamkan oleh masyarakat Kota Solo dan Kabupaten Solo. Oke. Kita aja masyarakat kita tunggu di Selayo. Selayo. BSI Solo Selayo. Solo Selayo. Nah, ini buat masyarakat Kabupaten Solo. Iya, alamatnya Kota Solo. tahu kan? Tahu alamatnya? Dekat Koramil. Dekat Koramil. Simpang 3 sebelum Batas PTK. kota. Batas kota. Nah, jadi buat masyarakat Biasanya Kota Solo, Jasa Malindo tuh. Jasa Jasa Malindo, Malindo di depan. iya. Nah, itu kalau masyarakat pasti tahu Jasa Pasti Malindo tahu. di depan. dan masyarakat Kota parkirannya. Solo sebenarnya nyari Bank BSI Syariah Indonesia ini yang ada di Selayu nih sangat Ya, gampang sebenarnya. Betul sekali. Oke, Bung Riki, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Semoga Om Cakra. Bung Riki kedepannya tetap selalu sehat, tetap Sama-sama. selalu dilindungi oleh Allah SWT, Amin. dan Bank BSI Syariah kedepannya tetap menjadi salah satu bank umat
bagi warga masyarakat Kota Solok dan Kabupaten Solok. Oke, saya Cakadut pamit diri bersama TV Indi. Nantikan program podcast TV Indi di lain waktu lagi, dan kita akan hadir lagi tetap bersama Bank BSI Syariah Indonesia, khususnya cabang Kabupaten Solok dan Kota Solok. Oke, saya Cakadut pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi, Bung. BSI Melesat. BSI Melesat.